guys, balik lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari Jurgen Klopp berhasil bisa membalaskan dendamnya kepada Real Madrid di laga besok. Sementara untuk Graham Potter meliburkan skuad di saat Chelsea sedang mengalami keterpurukan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari sepertandingan La Liga nih guys. Ada Valencia yang kembali menelan kekalahan saat dipermalukan Getafe dengan skor 1-0. Lanjut ke hasil pertandingan Serie A, ada Torino nih guys yang ditahan imbang Cremonese dengan skor akhir 2-2. Valencia kembali meraih hasil negatif lanjutan pekan ke-22 La Liga menghadapi Getafe. Skuad kelelawar nongkrong harus dikalahkan dengan skor tipis 1-0. Borja Mayoral berhasil menjadi pembeda lewat satu-satunya gol di menit 82. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada lagi tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Valencia perpanjang rekor belum pernah menang dalam 5 laga terakhir. Jose Gaya dan kawan-kawan kini menempati peringkat 19 dengan cuma mengemas 20 poin. Torino gagal meraih 3 poin saat melakoni pekan ke-23 Serie A menghadapi Cremonese. Pada laga ini, skuad 2 Toro ditahan imbang dengan skor akhir 2-2. Kedua gol Torino dilesakan oleh Antonio Sanabria dan Wilfried Singo. Sementara skuad Tigre berhasil membalas lewat Frank Sajut dan Emmanuel Valeri. Hasil ini membuat Torino masih tertahan di peringkat 9 klasemen sementara dengan 31 poin. Sedangkan Cremonese makin terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 9 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita lanjut ke konferensi pers nih menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Ada Jurgen Klopp nih guys yang mengusung misi balas dendam di laga kontra Real Madrid. Sedangkan dari kubu lawan nih, Real Madrid ada Carlo Ancelotti yang sudah membocorkan sejumlah pemain yang akan diturunkan besok. Jurgen Klopp memberi komentarnya menjelang babak 16 besar menghadapi Real Madrid. Pelatih asal Jerman ini ingin mengusung misi balas dendam kepada skuad El Real. Sebab Klopp mengaku masih sakit hati atas kekalahan yang dialaminya di final Liga Champions musim lalu. Saat itu anak asuhnya harus takluk lewat gol sematawayang Vinicius Junior. Di sisi lain, pada pertandingan nanti Liverpool terancam gak diperkuat oleh Darwin Núñez. Alasannya pemain 23 tahun ini sedang mengalami cedera bahu. Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa dia sudah sangat siap untuk menghadapi Liverpool di Anfield nanti. Don Carlo yakin Real Madrid bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Selain itu, pelatih asal Italia ini membocorkan satu pemain yang bakal bermain di laga nanti. Pemain tersebut yakni Dani Carvajal yang sebelumnya menderita cedera paha. Di sisi lain, Ancelotti dipastikan tanpa dua gelandang andalannya di pertandingan nanti. Kedua pemain ini yaitu Toni Kroos dan juga Aurelien Tchouameni yang masih dalam masa pemulihan cedera. Lanjut ke sesi konferensi pers nih guys menjelang laga Eintracht Frankfurt melawan Napoli nih, di mana pelatih Frankfurt yakni Oliver Glasner berhasrat besar dengan lolos ke babak perempat final. Sementara dari kubu Napoli ada Luciano Spalletti yang akan melakukan perubahan di laga kontra besok. Eintracht Frankfurt akan berhadapan dengan lawan berat pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Skuad di Adler akan melawan Napoli yang saat ini sedang tampil on fire. Meskipun begitu, sang pelatih yakni Oliver Glasner mengaku nggak gentar. Sebaliknya, pelatih Australia ini berhasrat bisa mengalahkan Napoli dan juga lolos ke babak perempat final. Meskipun begitu, Glasner tetap mewaspadai sejumlah pemain berbahaya skuad Partenopei. Luciano Spalletti memberikan komentar sebelum leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Pelatih asal Italia itu menyebut kalau Napoli punya peluang 50% untuk lolos ke babak perempat final. Oleh karena itulah, Spalletti ingin membuat perubahan di dalam skuadnya. Dia pun akan mencari kelemahan skuad Partenopei untuk segera dievaluasinya sebelum laga kontra Eintracht Frankfurt. Di sisi lain, Giovanni Di Lorenzo juga turut menyampaikan komentarnya. Bek sayap Italia itu berhasrat bisa membawa skuad Partenopei lolos ke babak perempat final. Arsenal tengah mencari penyerang muda baru untuk diboyong ke Emirates Stadium. Bersumber dari media Telefoot, manajemen The Gunners mengincar bomber Montpellier yakni El Yewahi. Penyerang berusia 20 tahun itu mencuri perhatian dengan tampil lumayan tajam di musim ini. Tercatat dia telah mencetak 8 gol dari 21 pertandingan yang telah dilakoni. Namun langkah Arsenal untuk merekrut sang pemain dinilai cukup berat. Pasalnya, bomber asal Prancis ini juga diincar oleh sejumlah klub besar Eropa seperti Borussia Dortmund dan juga Tottenham Hotspur. Beralih ke kabar rumor nih, ada Chelsea yang menghentikan pembicaraan kontrak dengan Mason Mount. Sedangkan MU berniat untuk merekrut Ilan Melir sebagai pengganti jangka panjang David De Gea. Chelsea dipastikan bakal menunda tawaran kontrak baru untuk Mason Mount. Alasannya negosiasi sejak awal musim berjalan alot dan belum menemui jalan buntu. Maka dari itu skuad The Blues memutuskan untuk menundanya hingga akhir musim.
Di sisi lain, hal itu memberi kesempatan klub lain untuk bernegosiasi dengan gelandang asal Inggris tersebut. Salah satu yang sangat gencar mengincar Mount yakni Liverpool. Klub yang berasal dari Merseyside ini sangat membutuhkan pemain baru di sektor lini tengah. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Illan Meslier dari Leeds United. Penjaga gawang 22 tahun ini akan didapuk sebagai pengganti jangka panjang David De Gea. Alasannya, Meslier sendiri dianggap masih punya masa depan yang cukup panjang. Apalagi di musim ini dia menjadi andalan skuad The Whites yang telah tampil di 23 pertandingan. Sebenarnya The Red Devil masih punya satu kiper kualitas yakni Dean Henderson. Namun kiper asal Inggris itu berkemungkinan besar akan dipermanenkan Nottingham Forest di musim panas nanti. Manchester United berniat untuk menjual Scott McTominay di bursa transfer musim panas nanti. Hal tersebut bertujuan agar Setan Merah bisa mendapat dana tambahan untuk belanja pemain anyar. Football Insider mengabarkan kalau McTominay dibanderol dengan mahar sekitar 25 juta pound sterling. Di musim ini, pemain asal Skotlandia itu kalah saing dengan Casemiro dan juga Christian Eriksen. Terbukti Erik ten Hag baru memainkannya sebanyak 16 pertandingan saja. Selain itu, McTominay juga kerap memulai laga dari bangku cadangan. MU mematok harga Marcus Rashford seharga 120 juta pound sterling seandainya nggak perpanjang kontraknya yang berakhir di tahun depan. Lanjut ke kabar rival mereka yakni Liverpool nih, ada FSG yang dengan tegas enggan menjual saham skuad The Reds. Marcus Rashford saat ini sedang menunjukkan performa yang gemilang bersama Manchester United. Hal itu bisa dibuktikan dengan 24 gol yang diciptakannya sepanjang musim ini. Atas penampilannya itu, bomber timnas Inggris ini bakal diberi penawaran kontrak baru. Pasalnya, kontrak Rashford bakal habis pada tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, pemain 25 tahun ini memiliki peluang untuk pergi dari Old Trafford pada akhir musim nanti. Apabila hal itu terjadi, skuad Setan Merah akan mematok harga 120 juta pounds bagi yang berminat. Di sisi lain, Manchester United bakal berusaha menawarkan kontrak baru kepada Diogo Dalot. Sama seperti Rashford, kontrak Dalot bakal berakhir pada musim panas 2024. Liverpool mencuri perhatian dalam beberapa bulan terakhir, sebab pemilik skuad The Reds yakni Fenway Sport Group atau VSG ingin menjual saham mayoritas klub. Namun baru-baru ini kabar tersebut langsung dibantah oleh sang owner yaitu John Henry. Henry bilang kalau mereka sama sekali nggak punya niat untuk menjual saham klub, sebab VSG saat ini cuma mencari investor bisnis baru untuk menaikkan pasar Liverpool. Tottenham Hotspur tertarik untuk memulangkan mantan pelatih mereka yakni Mauricio Pochettino. Pelatih Argentina itu akan didapuk sebagai pengganti Antonio Conte di musim panas mendatang. Pochettino sendiri pernah melatih Tottenham Hotspur pada musim 2019-2020 lalu. Selama menangani skuad The Lily White, dia pernah membawa pasukannya lolos ke partai final Liga Champions. Namun tim asal London ini harus bersaing dengan Atletico Madrid yang juga mengincar Pochettino. Hal tersebut akan terjadi apabila Diego Simeone meninggalkan Los Rojiblancos di musim panas nanti. Newcastle United akan berburu bek sayap baru di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu pemain yang menjadi incaran The Magpies adalah Kieran Tierney yang saat ini membela Arsenal. Bersama skuad The Gunners, pemain berusia 25 tahun ini hanya menjadi pemain lapis kedua. Pasalnya dia kalah saing dari Alexander Zinchenko yang di musim ini menjadi pilihan utama Mikel Arteta. Walaupun sudah tampil di 16 pertandingan, pemain asal Skotlandia ini terlebih banyak memulai laga di bangku cadangan. Dia bahkan tercatat cuma tampil sebagai starter di 4 pertandingan saja. Real Madrid mengincar Cristiano Romero karena dianggap jadi tandem yang pas dengan Eder Militao. Bicara soal Real nih guys, ada salah satu pemain mereka yakni Dani Ceballos yang menjadi incaran Bayern Munchen sebagai pengganti Marcel Sabitzer. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Cristiano Romero dari Tottenham Hotspur. Bek tengah asal Argentina itu menjadi opsi kedua seandainya Los Blancos gagal merekrut Josko Gvardiol. Presiden El Real yakni Florentino Perez merasa kagum dengan penampilan sang pemain di Piala Dunia lalu. Perez meyakini kalau Romero jadi tandem yang tepat untuk Eder Militao. Namun perjuangan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Romero dinilai cukup berat. Alasannya pemain 24 tahun ini menjadi salah satu pemain Tottenham Hotspur di musim ini. Bayern Munchen dirumorkan sedang membidik Dani Ceballos dari Real Madrid.
Gelandang asal Spanyol ini jadi target utama skuad di Rotten pada bursa transfer musim panas mendatang. Apalagi Ceballos bisa didaratkan ke Allianz Arena dengan gratis. Sebab pemain 26 tahun itu belum menandatangani kontrak baru bersama skuad Los Blancos. Akan tetapi Ceballos baru bisa didatangkan seandainya Bayern Munchen menjual Marcel Sabitzer. Sebab pemain asal Austria ini memiliki posisi yang sama dengan Ceballos. Barcelona siap perpanjang kontrak Xavi Hernandez karena merasa puas dengan performanya. Di kabar penutup nih ada Graham Potter guys yang meliburkan skuadnya pasca menelan kekalahan atas Southampton. Kontrak Xavi Hernandez bersama Barcelona akan berakhir di musim panas mendatang. Blaugrana sendiri merasa sangat puas dengan progres sang pelatih selama menahkodai raksasa Catalan itu. Sebab pelatih Spanyol itu baru saja mengantarkan Barcelona meraih gelar juara Piala Super Spanyol. Nggak cuman itu, Xavi juga sukses mengangkat performa Blaugrana di ajang La Liga musim ini. Bahkan dia mampu membawa Barcelona unggul 59 poin dari sang rivalnya yakni Real Madrid. Nggak heran kalau Blaugrana dianggap jadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara La Liga di musim ini. AC Milan mendapat kabar baik menjelang laga menghadapi Atalanta pekan depan. Pasalnya kiper andalan mereka yakni Mike Maignan siap comeback pasca mengalami cedera panjang. Sky Sports Italia mengabarkan kalau kiper Italia itu telah pulih sepenuhnya dari masalah cedera betis. Sebelumnya cedera itu didapat pada bulan September lalu saat membela timnas Prancis. Akibat cedera ini dia bahkan harus mengubur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia lalu. Saat itu skuad Les Parisiens takluk atas timnas Argentina di partai final lalu. Bayern Munchen mulai mengincar pemain baru di musim panas mendatang. Salah satu pemain yang menjadi incaran The Bavarians adalah winger kanan Chelsea yakni Hakim Ziyech. Bersumber dari media Vikajes, pemain asal Maroko itu dikabarkan akan segera angkat koper dari Stamford Bridge. Alasannya, Ziyech sendiri sudah merasa nggak betah berseragam skuad The Blues. Selain itu, penyerang 29 tahun ini juga bukan menjadi pilihan utama sang pelatih yakni Graham Potter. Hal itu bisa dibuktikan di mana dia baru tampil sebanyak 12 pertandingan dengan baru menorehkan 1 assist. Chelsea baru saja menelan kekalahan dari tim juru kunci yakni Southampton. Anehnya pelatih mereka yakni Graham Potter justru membuat keputusan yang dinilai kontroversial. Sebab menurut laporan Nathan Gissing, pelatih Inggris ini meliburkan skuadnya selama 2 hari. Padahal Potter dituntut untuk bisa memaksimalkan performa pasca kalah dari Southampton. Namun ex-pelatih Brighton ini punya pandangan yang berbeda. Dia bertujuan meliburkan para pemain agar mereka bisa melepaskan penat dan tekanan yang didapatkan. Borussia Dortmund mendapat kabar buruk seusai laga menghadapi Hertha Berlin kemarin. Pasalnya winger andalan mereka yakni Karim Adeyemi diperkirakan absen selama 3 minggu ke depan. Alasannya pemain berusia 21 tahun ini mengalami cedera hamstring yang cukup lumayan. Dengan begitu Adeyemi diprediksi bakal nggak bermain di laga kontra Chelsea. Kehilangan Adeyemi tentunya jadi kerugian besar mengingat skuad di Borussia punya hasrat bisa lolos. Apalagi di leg pertama mereka mampu menang atas The Blues setelah unggul tipis dengan skor 1-0. Josko Gvardiol gagal bergabung ke Chelsea pada bursa transfer musim dingin kemarin. Alasannya direktur olahraga yakni RB Leipzig enggan melepas sang pemain karena dinilai masih dibutuhkan. Kegagalan ini membuat bek tengah asal Kroasia itu merasa frustasi. Sebab bek tengah berusia 21 tahun ini gagal untuk bermain di kompetisi bergengsi yakni Premier League. Padahal sebelumnya Gvardiol sempat mengungkapkan kalau Premier League merupakan kompetisi idamannya. Walaupun begitu dia nggak mau berlarut-larut ke dalam frustasinya tersebut. Ada kejadian lucu yang dialami Darwin Núñez yang sedang menikmati masa senggangnya. Saat itu Núñez yang terlihat sedang jalan-jalan didatangi oleh salah satu fans cilik. Penggemar tersebut meminta untuk berfoto dengan pemain asal Uruguay itu. Lucunya setelah berfoto, fans itu malah membuka jaketnya dan memperlihatkan bahwa dia merupakan fans Manchester United. Sontak Núñez saat itu langsung tertawa dan meninggalkan bocah tersebut. Borneo FC Samarinda gagal memetik 3 poin penuh saat bertandang ke Stadion Indomilk Arena. Di laga itu, skuad Pesut Etam ditahan imbang sang tuan rumah Persita dengan skor akhir 1-1. Borneo FC menutup babak pertama lewat gol cantik Stefano Lillipali pada menit ke-26. Memasuki babak kedua, Persita mampu menyamakan kedudukan lewat Yohanes Kandaimu di menit ke-53. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Borneo gak beranjak dari peringkat 4 klasemen dengan meraih 41 poin. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Imran Hadi Sultan. Katanya makin seru aja ya IPL, nggak kayak liga-liga lainnya itu aja yang bersaing. Iya nih guys, kalau menurut aku sih IPL kali ini seru banget sih. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!